Bab 1807, Sikap Genleman. Saya mau bertanya, saya bernilai ratusan miliar, jadi di meja mana saya harus duduk? Bernilai ratusan miliar. Grey Z mengatakan dia bernilai ratusan miliar. Seseorang di sekitar tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika mereka melihat mata Grey Z, mereka segera menutup mulut mereka. Ketika Grey Z marah, tidak ada jejak kasihan. Jika orang yang akrab dengan Grey Z ada di sini, mereka akan tahu bahwa Grey Z rendah hati. Tapi uangnya di kartu tak terhitung. Mana berani pelayan itu berbicara, dia mengerti bahwa Grey Z adalah orang yang kejam, dan dia tidak bisa diprovokasi oleh orang kecil seperti dirinya. Tamparan ini sangat keras, dan dia masih merasa sudut mulutnya mati rasa. Dia tidak merasakan apa-apa, meski giginya goyang. Izinkan saya bertanya, di meja mana yang harus saya duduki? Tapi Grey Z masih bertanya. Dia merendahkan posisi, menatap pelayan, matanya seolah ingin membunuh orang. Itu, meja itu. Dia berbisik, menunjuk ke meja depan, suaranya bergetar. Setelah berbicara, Grey Z mengangguk, mengambil piring makan, membawa darah Syam, dan berjalan menuju meja depan. Di meja itu, hanya ada satu orang yang duduk, dan ketika Grey Z datang, dia sedikit mengernyit. Maaf, kamu tidak bisa duduk di sini. Suara Lance sama sekali tidak sopan. Bahkan dengan nada menghina. Aku tidak duduk dengan orang yang bukan pria terhormat. Lance, yang merupakan anggota keluarga Zoro, adalah seorang bangsawan terkenal di Eropa Barat, dan yang paling mereka hargai adalah sikap seorang pria terhormat. Grey Z baru saja berulah di depannya, dan dia berulah dengan seorang pelayan. Menurut pendapatnya, ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kualitas dan rasa hormat. Benarkah begitu, Tuan? Grey Z tersenyum. Ini, bukankah meja dibagi menurut nilai hartanya? Kapan standarnya diubah menjadi pria terhormat? Lance berkata dengan kosong. Silakan pergi. Istri, ini rasanya tidak enak. Tidak sebagus hidangan yang dibuat oleh bibi kantin perusahaan kita. Grey Z tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan Lance, dan sudah mulai berbagi makanan dengan darah Syam. Tetapi ketika kita keluar, jangan pilih-pilih makanan. Asalkan tidak beracun, cukup makan saja. Lance semakin mengernyit setelah mendengar ini. Restoran kelas atas, kamu bilang itu beracun. Bagaimana kamu bisa memfitnah orang lain seperti ini? Lance bahkan lebih tidak puas dengan kata-kata Grey Z. Bahkan jika Anda tidak memiliki sikap seorang pria terhormat, Anda masih mencoba untuk memfitnah orang lain dengan jahat. Maksudku milikmu beracun. Milikku kan tidak. Grey Z menggigit makanannya dan menunjuk ke piring yang diletakkan di depan Lance. Aku tidak percaya, kamu mau menggigitnya. Mendengar kata-kata Grey Z, tidak hanya wajah Lance yang berubah, tetapi dua pengawal yang berdiri di belakangnya juga mengubah wajah mereka. Mereka pikir Grey Z adalah orang gila. Dalam pertemuan puncak kelas atas semacam ini, atau di kapal pesiar kelas atas semacam ini, belum lagi seberapa ketat keamanan penyelenggara, pengawal ini, apakah mereka makan makanan tanpa kerja? Grey Z jelas memprovokasi mereka. Tuan, kalau bicara, harus bertanggung jawab. Teriak seorang pengawal. Grey Z meliriknya saat dia makan. Saya berkata, makanlah jika Anda tidak percaya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pengawal itu mencibir dan melangkah maju. Tuan Lance, ini adalah tugas saya. Dia sudah memeriksanya. Bagaimana bisa itu beracun? Tentu saja, ini memang pekerjaannya, dan tidak ada masalah dengan memastikan bahwa Lance bisa makan dengan aman. Lance tidak mengatakan apa-apa, pengawal itu segera mengambil sepotong, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan memandang Grey Z dengan jijik. Saat dia ingin menatap, Grey Z tampak seperti sedang menunggu sebentar.
Tapi begitu dia mengunyah, saat dia membuka mulutnya untuk mengejek Greyset, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, matanya melebar, dan tangannya menutupi tenggorokannya dengan erat. Bab 1808. Ada seorang pembunuh. Lance dan pengawal lainnya mengubah wajah mereka. Ada apa? Lance langsung berteriak. Plop. Tapi pengawal itu, bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, terbentur, dan jatuh dengan keras. Di matanya yang melotot, ada kesakitan yang luar biasa, dan ada perasaan tidak nyaman luar biasa. Darah hitam tumpah dari sudut mulutnya, dan mengejutkan Lance dan yang lainnya. Beracun. Pengawal lainnya segera mengepung Lance, dan salah satu dari mereka memeriksa tubuhnya dan berteriak. Banyak orang di sekitar berteriak, tidak ada yang mengira makanan di restoran ini benar-benar beracun. Beberapa orang yang masih makan buru-buru memasukkan tangan mereka ke tenggorokan dan menariknya dengan cepat. Oh, sesaat, banyak suara muntah terdengar di restoran. Greyset sedikit mengernyit. Bisakah kamu menjadi pria terhormat? Ekspresi Lance tampak jelek. Dia tidak makan sesuap pun. Jika Greyset tidak duduk di sana, dia akan melihat pertunjukan kegembiraan saat mengusir Greyset, dan kemudian memakan makanannya sendiri. Dengan itu, orang yang mati saat ini adalah dirinya. Bagaimana kamu tahu itu beracun? Dia menatap Greyset, nadanya sedikit tidak ramah. Greyset mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Lupakan saja, mendengar begitu banyak suara, aku khawatir kamu tidak punya nafsu makan. Dia mengambil tangan darah Syam. Aku akan membuatkan mie instan, ayo kembali ke kamar untuk makan mie instan, rasanya pasti enak. Oke. Mata darah Syam tiba-tiba menjadi cerah. Dia hanya tahu apa yang paling dia sukai ketika pergi keluar. Seperti yang mereka katakan, keduanya bergandengan tangan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Restoran menjadi berantakan. Lance melihat ke belakang kepergian Greyset, dan menarik napas dalam-dalam. Periksa identitasnya. Selain itu, juga mereka yang meracuni, tolong selidiki. Tuan Lance, mungkinkah dia yang... Pengawal merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati. Tidak mungkin. Lance menggelengkan kepalanya. Greyset selalu menjaga jarak darinya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengannya. Tidak ada kemungkinan keracunan karena Greyset. Bahkan, jika itu adalah racunnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Lalu, apa yang dia lakukan justru untuk menyelamatkan dirinya? Jika dia ingin membunuhku, dia cukup melihatku dari kejauhan, tidak perlu datang dan mengingatkanku. Lance merasa takut untuk sementara, mengingat dia hampir saja mati. Ya, kami periksa segera. Jawab pengawal itu. Segera, Jimmy datang, dan dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya ketika dia mendengar ada yang tidak beres di restoran. Terutama ketika dia mengetahui bahwa seseorang telah meracuni makanan, dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh Fang Yin. Bajingan ini, apa yang ingin dia lakukan? Tegur Jimmy marah. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Fang Yin untuk meracuni Lance dapat dilakukan dengan diam-diam. Tetapi saat ini, apakah dia gila ingin meracuni Lance di tempat ini? Apakah dia masih ingin mendapatkan buku tinju super? Yakinlah, kapal pesiar sangat aman dan tidak akan pernah ada hal seperti itu lagi, saya berjanji pada semua orang. Jimmy berkata. Saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh untuk mencegah masalah kadaluarsa makanan lebih lanjut. Bagaimana bisa dikatakan bahwa seseorang telah benar-benar meracuni makanan? Tuan Lance, saya benar-benar minta maaf.
Saya telah mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas pembelian tidak secara ketat mengontrol kualitas makanan. Makanan yang expire telah menjadi racun. Saya akan memberikan kompensasi yang cukup untuk pengorbanan bodyguard Anda. Dia berjalan ke arah Lance dengan ekspresi bersalah. Lance hanya meliriknya. Tuan Jimmy, kali ini pertemuan orang kaya dan penting. Ada banyak ilmuwan kelas dunia. Jika keluarga Jimmy Anda bahkan tidak dapat menjamin keselamatan orang, biarkan kapal berlabuh.